Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat trik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati. Gemakan suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Jadi ada kasus mahasiswi di ITB ini membuat sebuah meme Prabowo Jokowi sedang berciuman, ya. Dan itu sudah mulai menyebar di mana-mana, dan mahasiswi ini ditangkap polisi. Institut Teknologi Bandung mengonfirmasi SSS, ini inisial dari mahasiswinya ya, yang diduga membuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo sedang berciuman adalah mahasiswi mereka. Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Nur Laila Arif dalam keterangan resminya menyatakan SSS merupakan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, ini sama kayak siapa? Pidi Baik ya. ITB menanggapi pemberitaan mengenai penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa ini oleh kepolisian terkait pengunggahan meme melalui media sosial pada Jumat kemarin. Usai mengetahui mahasiswinya diamankan polisi, pihak ITB pun langsung berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya orang tua SSS yang datang ke ITB pada Jumat kemarin untuk meminta maaf. Tak hanya itu, Nur Laila menyebut pihak ITB juga akan melakukan pendampingan atas kasus yang menjeratnya. Kami telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa, pihak kampus akan memberikan pendampingan. Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial X viral yang memberikan informasi penangkapan terhadap mahasiswi ITB oleh pihak kepolisian usai membuat meme mirip Prabowo dan Jokowi. Benar, seorang perempuan ini telah ditangkap dan diproses, kata Penhas Humas Polri, Brigjen Truno Yudo, ya. Dan dia belum menjawab secara lugas apakah soal kronologi penangkapannya terkait dengan pasal 45 ayat 1, Junto pasal 2 ayat 1, atau pasal 5 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang 1 2004 tentang ITE. Ya, ini saya kira harus menjadi perhatian kita semua. Tentu kita harus juga bersikap fair ya. Bagaimana proses-proses ini harus kita kembangkan secara proporsional. Jadi fakta inti kasusnya ada pelaku ya, mahasiswi FSRD ITB, inisialnya SSS, ini membuat meme. Ini meme-nya ya, dan kita lihat tapi kita blur. Nah, ini ya. Ini meme-nya. Ya memang tidak pantas sebetulnya ya. Cuman kita harus lihat ini secara proporsional lagi-lagi. Press release KMITB, tuntutan pembebasan mengenai penahanan salah satu anggota keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Menanggapi fenomena terakhir, penahanan yang terjadi pada saudara kami yang diduga melanggar Undang-Undang ITE, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung telah melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya dan menyuarakan kebebasan berekspresinya semenjak bulan Maret 2025. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memastikan keselamatan dari saudara kami. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pendampingan yang strategis bagi keluarga kami yang ditahan. Kami terus melakukan pendampingan dengan keluarga korban dan tim kuasa hukum, dan menghormati segala keputusan keluarga serta tim kuasa hukum. Dalam hal ini adalah penyebaran informasi serta penanggapan dan juga eskalasi isu yang akan dilakukan ke depannya. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan solidaritas secara penuh untuk pembebasan keluarga kami. Kami meyakini bahwa keselamatan dan kebebasan hak-hak bersuara dan berekspresi bagi seluruh rakyat dan juga bagi seluruh anggota keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu untuk dijaga dan dilindungi. Kami terus mengusahakan berbagai upaya untuk pembebasan keluarga kami. Langkah yang telah diambil dilakukan secara terukur
dan terkoordinasi sehingga tidak kontraproduktif untuk memastikan keselamatan dari keluarga kami untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Oleh karena itu, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan 1. Keprihatinan dan menyatakan penolakan terhadap tindakan penahanan yang dilakukan terhadap salah satu anggota keluarga kami. 2. Tuntutan pembebasan terhadap saudara kami yang saat ini sedang ditahan. Kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh hukum dan tidak justru dikriminalisasi. 3. Ajakan kepada seluruh elemen KMITB, akademisi, dan seluruh masyarakat sipil untuk bersatu dalam semangat membawa negara ini menjadi tempat yang lebih baik, penegakan hukum yang tepat dan berkeadilan, menjaga solidaritas, dan bersama-sama mengawal proses ini untuk pembebasan keluarga kami. Penahanan saudara kami ini bisa dilihat sebagai bentuk dari penyempitan ruang berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang dilakukan keluarga kami lebih baik dilihat sebagai upaya kritis untuk mengedukasi bahaya penyalahgunaan artificial intelligence yang berdampak negatif. Kami sangat menyayangkan hal tersebut. Bahwasannya, membungkam satu suara kritis adalah ancaman bagi kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, satu dari kami ditindas. Maka seluruh keluarga KMITB bersuara, patah tumbuh, hilang berganti. Gugur satu, tumbuh 1000. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Bandung, 10 Mei 2025, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Sekian. Mengenai hal ini, tentu kita harus baca bahwa editan Prabowo dan Jokowi berciuman ini kemudian diviralkan di media sosial. Maka penanganannya ini sedang kena dugaan pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 1 tentang konten penghinaan dan pasal 45 ayat 1 ancaman pidana. ITB merespon ini dengan berkoordinasi dengan orang tua. Reaksi publik ini tentu yang harus kita munculkan pro kontra antara yang menganggap meme sebagai kritik politik satir versus yang menilai sebagai penghinaan simbol negara. Maka ketika analisisnya bisa kita kembangkan pada satu, ujian kebebasan berekspresi di era digital, satir versus penghinaan. Dunia seni sering menggunakan parodi dan hiperbola sebagai bentuk kritik sosial. Namun hukum di Indonesia memang belum jelas untuk membedakan mana karya satir, mana penghinaan. Nah, pertanyaannya, jika meme dianggap sebagai penghinaan, di mana batas kreativitas yang dilindungi? Ini yang harus jelas. Presiden berbahayanya, kasus ini bisa menjadi alarm bagi mahasiswa atau kreator konten lainnya untuk self-censorship gitu ya. Bahkan untuk konten yang sebenarnya dilindungi prinsip kebebasan berekspresinya. Kan begitu. Yang kedua, politisasi hukum ITE. Dan ini sering menjadi persoalan kita bersama. Ada pasal karet yang dianggap di situ. Ini sering digunakan untuk membungkam kritik, termasuk konten humor. Yang lain misalkan ada Buniani pernah kena, ya, Muhammad Kece juga pernah kena. Dan apakah Polri ini terlalu reaktif? Atau ada tekanan politik mengingat sosok yang dimemkan adalah petahana dan mantan presiden? Nah, meme serupa tentang pemimpin di dunia lain, misalkan Trump, Obama, Macron, Putin, kerap dibiarkan sebagai humor. Mengapa di Indonesia dianggap kriminal? Nah, tentu kita bicara juga peran ITB. Ini akan melakukan proteksi atau sedang pencitraan. Kampus secepatnya akan melakukan pendampingan, tapi tidak membela kebebasan akademik ekspresi seni secara tegas. Pertanyaannya adalah jika mahasiswa ITB, kampus elit ya, rentan dipidana, bagaimana dengan kampus lain? Ini dilema institusi kita. ITB terjepit antara melindungi mahasiswanya dan tidak ingin berkonflik dengan kekuasaan. Dan dampak sosial politik polarisasi publik ini, kelompok pro kebebasan seni versus kelompok yang menganggap penghinaan terhadap pemimpin adalah serangan terhadap martabat negara. Efek psikologisnya, ini akan ada trauma hukum yang bisa mematikan kreativitas mahasiswa seni lainnya. Maka, prediksi dan rekomendasinya jika SSS dipidana, maka ini akan memicu gelombang protes dari aktivis HAM dan akademik. Potensi revisi UU ITE akan kembali mengemuka, tapi kalau SSS dibebaskan, Polri dan pemerintah bisa dituduh lakukan tebang pilih. Maka yang perlu diperhatikan adalah dialog
dialog antara seniman, pemangku kebijakan, dan aparat hukum untuk membuat pedoman yang jelas tentang batas satir itu di mana, termasuk media. Maka pendidikan literasi digital diperlukan agar masyarakat paham risiko konten kreatif ini. Saya kira ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kita terus berupaya untuk membaikkan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.